Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jisi Al-Malik dengan NIM 23080560117. Kali ini kita akan memasuki materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, bilangan berpangkat itu definisinya itu adalah A pangkat N. A dikali sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A dikali titik-titik kali A sebanyak N kali. Nah, ada beberapa sifat penting yang harus kalian ketahui, yaitu pertama ada perkalian dengan basis yang sama. Misal ada A dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Terus ada pembagian dengan basis yang sama. A pangkat M dibagi A dipangkatkan N sama dengan A pangkat M min N. Pangkat dari pangkat, buka kurung, A pangkat M tutup kurung pangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Nah, selanjutnya ada pangkat dari perkalian, yaitu buka kurung A kali B ditutup kurung pangkatkan N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Selanjutnya ada pangkat dari pembagian, A dibagi B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Nah, pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A itu tidak boleh 0. Nah, kenapa 1? Karena semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya pasti 1. Selanjutnya ada pangkat negatif. A dipangkatkan E min N sama dengan A per A pangkat N. Selanjutnya ada masuk ke bentuk akar. Nah, definisi dari bentuk akar itu adalah kebalikan dari perpangkatan. Misal, akar A sama dengan A pangkat setengah. Contoh, di situ ada akar 9 sama dengan 3. Karena dipangkatkan 9 agar akarnya menghilang. Nah, sifat-sifat bentuk akar itu ada beberapa yang harus kalian tahu. Yang pertama ada perkalian akar. Akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Pembagian akar A dibagi akar B sama dengan akar A bagi B. Penjumlahan atau pengurangan akar, A akar C plus minus B akar C sama dengan buka kurung A plus minus B tutup kurung akar C. Nah, ini cara menyederhanakan bentuk akar. Akar 12 sama dengan akar 4 kali 3 sama dengan 2 akar 3. Kenapa bisa 4 kali 3? Itu ada perkalian dari 12. Nah, di sini kita akan mencoba merasionalkan penyebut agar lebih mudah. Ada beberapa cara. Nah, cara merasionalkan pertama ada bentuk misal A per akar B. Itu gimana sih caranya? Itu tinggal kedua bilangan ini tuh dikali dengan akar B per akar B. Itu sama dengan A akar B per B. Ini dikalikan dengan A per akar B itu dikalikan dengan penyebutnya. Jadi dikali akar B per akar B sama dengan A akar B per B. Misal contoh 2 per akar 3 sama dengan 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan berapa adik-adik? Sama dengan 2 akar 3 per 3. Jadi akarnya hilang ya adik-adik. Nah, ada bentuk kedua, itu adalah C per A plus akar B. Nah, itu tinggal dikali A min akar B per A min akar B. Kenapa di sini bisa min? Ya, karena bentuk sekawan itu mengubah tanda plus menjadi min atau sebaliknya gitu. Kalau misal soalnya itu di sininya min,
min di sini. Nah, di sini tuh berubah jadi plus. Yang ini atas bawah tuh jadi plus. Jadi sebaliknya gitu. Sama dengan C kurung A min akar B per A kuadrat min B. Jadi gitu. Nah, di sini 4 per, ini 4 ya adik-adik, 4 per 6 plus akar 13 sama dengan 4 per 6 plus akar 13 dikali 6 min akar 13 per 6 min akar 13 sama dengan 4 buka kurung 6 min akar 13 per 36 dikurang 13 sama dengan 4 buka kurung 6 min akar 13 per 23. Jadi seperti itu adik-adik. Selanjutnya itu ada beberapa contoh soal yang saya buat. Itu yang pertama ada akar 300. Mari kita selesaikan ini. Nomor 1, akar 300. Nah, gimana cara mengerjakannya? Sesuai dengan definisi di mana akar A itu sama dengan A pangkat setengah. Dan gimana cara menyederhanakannya itu dengan cara perkalian tergampang dari angka 300 ini itu dicari sama dengan akar 300 itu paling gampang dikali sama berapa sih? Sama 100 dong. 100 dikali 3. Akar 300. Jadinya akar 300 kan kalau di ini. Nah, ini tuh dipisahkan gitu. Akar 300 sama dengan akar 100 dikali akar 3 gitu. Akar dari 100 itu berapa? Nah, bisa dicari akar dari gimana ya? Ini akar 300. Nah, kita sederhanakan lagi nih akar 100-nya. Nah, akar dari 100 itu adalah 10 kali akar 3. Karena 3 itu nggak ada akar. Nggak ada jawaban dari akar. Lalu jadi akar 300 itu adalah 10 akar 3 gitu adik-adik. Nah, lanjut itu ada 2 akar 27 plus 5 akar 12 min akar 75. Nah, langkah pertama itu mencari faktor kuadrat dari setiap akar di sini. Jadi ada 2 akar 27 itu sama dengan 2 akar 9 kali 3 sama dengan 2 dikali 3 akar 3. Kenapa di sini bisa ada 3 keluar? Karena ini akar 9. Nah, akar 9 itu berapa sih? 3 kan? Tuh. Sama dengan 6 akar 3. Nah, yang kedua ada 5 akar 12 sama dengan 5 di akar 5 akar 4 dikali 3. Nah, sama dengan 5 dikali 2 akar 3 sama dengan 10 akar 3 tuh. Dan terakhir ada akar 75 sama dengan akar dari 25 dikali 3 sama dengan 5 akar 3. Baru kita gabungkan semua nilai ini
yang kayak gini, yang di paling akhir, kita gabungkan semua ya. Akar 3 itu berarti ditambah 10 akar 3, lalu dikurang 5 akar 3. Dihitung semuanya ini 6 ditambah 10 dikurang 5 akar 3 sama dengan 11 akar 3. Nah, selesai. Jadi ini jawaban akhirnya itu adalah 11 akar 3. Tuh, adik-adik. Masuk ke soal nomor 3. Nah, itu ada 64 kok tahu itu belum sih? 64 pangkat 1/3 ditambah 25 pangkat 3/2. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Pertama kita sederhanakan dulu. Pangkat 64 itu bisa jadi bisa jadi angka berapa pangkat berapa nggak sih? Paling sederhana itu adalah pangkat 4 pangkat 3. Pangkatkan lagi 3. 1/3. Nah, di sini dimana kita tahu kalau ini 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi 1/3, di sini kan hasilnya jadi dikali ya. Jadi 4 pangkat 3 dikali 1/3. Dimana ini bisa coret, jadi sama dengan 4 pangkat 1 sama dengan 4. Nah, yang kedua ada pangkat 25 pangkat 3/2. Paling sederhananya itu adalah 5 pangkat 2 5 pangkat 2 3/2 sama dengan 5 pangkat 2 dikali 3/2. Bisa coret sama dengan 5/3 sama dengan 125. Nah, di sini kita udah tahu jawabannya. Nah, kita balik lagi ke ini apa pertambahan kan. Jadi hasil dari ini ditambah ini. Jadi 4 ditambah 125 sama dengan 129. Baik, segitu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan dan omongan Bapak yang kurang jelas, bisa hubungi nomor Bapak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.